Oke, cek-cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, sambil saya cek di sini Mbak Asna sama Mbak Desi udah join ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan sebentar, sosialisasi terkait dengan tips dan trik gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa lolos MSIB untuk tahap atau untuk angkatan yang ketujuh. Nah, di sini makanya saya undang dua teman kalian gitu ya, baik satu angkatan ataupun kakak kelas kalian kalau mahasiswa angkatan 2022 untuk sharing ya. Sorry kok 2221 gitu ya. Untuk sharing sehingga kalian juga dapat insight, dapat gambaran, dapat tips secara langsung dan bagaimana triknya. Nah, nanti akan di sharing secara langsung sama yang sudah berpengalaman. Tapi sebelum itu nanti saya sedikit kasih pengantar terkait dengan MSIB maupun mungkin ada informasi sedikit terkait dengan praktek industri. Oke, sebentar saya buka dulu dokumen. Nah, saya share screen dulu terkait dengan gambaran ya. Jadi di prodi kita sudah sama-sama tahu bahwa eh, ada mata kuliah terkait dengan praktek industri. Ya, di kurikulum itu sudah ada sehingga itu harus kita jalani. Ya, ada dua mata kuliah terkait dengan praktek industri ya. Praktek industri terbimbing ya. Ini besarnya 8 SKS, praktek industri mandiri juga besarnya 8 SKS. Nah, secara umum itu terpisah ya, secara umum terpisah. Secara administrasi juga terpisah. Tapi pelaksanaannya dapat dilakukan bersamaan gitu ya. Maksudnya setelah PIT langsung PIM di perusahaan yang sama dengan catatan harus memenuhi jam dan SKS terkait dengan pelaksanaan dua mata kuliah tersebut. Jadi kalau dari waktunya bisa dilaksanakan 5 sampai 6 bulan gitu ya. Baru itu boleh diklaim untuk pelaksanaan PIT dan PIM. Nah, oleh karena itu MACB adalah salah satu program yang pas sekali begitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa ikut MSIB itu sebenarnya sudah bisa digunakan untuk memenuhi dua mata kuliah ini. Nah, tadi saya sampaikan setiap mata kuliah praktek industri ini kan administrasinya berbeda. PIT sendiri, PIM sendiri. Nah, ini sudah ada alur pelaksanaannya ya, dan ini berlaku untuk pada masing-masing praktek industri. Jadi teman-teman akan dapatkan pembekalan gitu ya di awal semester biasanya, sorry di awal tahun. Ini tidak ya, ini kan bukan pembekalan ya. Nanti pada pembekalan, kemudian setelah pembekalan teman-teman dapat sertifikat PI. Nah, setelah dapat sertifikat PI, silakan teman-teman tulis proposal, minta pengesahan, kemudian diupload ke sistem CPKL. Nah, setelah itu silakan lapor saya gitu ya, karena itu harus di-approve manual. Saya tidak dapat notifikasi, saya tidak dapat WA begitu ya. Jadi mohon bantuannya bisa dinotif ke saya gitu. Sampaikan sudah upload proposal di CPKL sehingga saya bisa ngeceknya secara manual. Kemudian saya setujui. Nah, silakan kemudian nomor 8 ini mencetak surat permohonan PI ini minta ke Bu Mariani ya di
bagian akademik ya, yang kalau di kampus Wates itu ada di gedung kuliah di lantai paling bawah gitu ya. Kalau masuk dari pintu yang besar itu langsung ke kiri gitu ya. Nah, di situ minta sama Bu Maryani untuk dicetak terkait dengan surat permohonan PI. Nah, ini kalau teman-teman sudah dapat, kemudian nanti teman-teman akan eh, mengirimkannya ke perusahaan. Nah, kemudian secara normal perusahaan akan membalas apakah diterima atau tidak. Nah, ini kalau bicara diterima, kemudian teman-teman silakan upload surat balasan diterimanya ke si PKL. Kemudian baru nanti teman-teman mendapatkan surat tugas. Nah, surat tugas inilah bekal teman-teman nanti berangkat magang atau berangkat PI. Nah, ini harus disimpan. Di surat tugas ini ada nama dosennya, siapa yang menjadi dosen pembimbing praktek industrinya. Nah, kemudian silakan magang, kemudian bikin laporan, laporan ditulis begitu ya. Nah, setelah laporan ditulis, konsultasikan dengan dosen pembimbing dan dosen pembimbing sudah menyatakan oke, siap dinilai, silakan teman-teman melakukan yang namanya seminar. Ingat, setiap praktek industri berarti harus dilakukan secara umum ya, secara normal itu harus dilakukan masing-masing. Ya, jadi kalau PIT selesai, kemudian mau teman-teman seminar, monggo gitu ya. Nah, setelah seminar, kemudian laporan sudah lengkap tanda tangannya, sudah dapat seminar, sudah dapat nilai, barulah upload ke si PKL untuk dinilai langsung di sistem. Selesai. Nah, ada beberapa pertanyaan begitu ya. Beberapa pertanyaan terkait dengan kalau saya PIT dan PIM-nya itu jadi satu tempat, gimana dengan seminarnya? Boleh nggak jadi satu? Jawabannya boleh sekali. Ya, nggak apa-apa. Terus ada yang tanya lagi, kalau saya bersama teman saya di satu perusahaan ya, 2 orang, 3 orang, boleh nggak jadi satu? Silakan boleh, tidak ada masalah. Ya, silakan diakomodir sendiri sehingga itu bisa dikerjakan dengan optimal. Silakan nanti pembagiannya mau menyampaikannya seperti apa, nah itu terserah kalian. Ya, atau dikonsultasikan dengan dosen bimbingnya juga nggak apa-apa. Cuman, nah ini perlu jadi catatan, karena PIT dan PIM itu adalah administrasinya berbeda. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai PIT segera, berarti juga harus seminar segera kan gitu logikanya. Nah, kalau nunggu PIM itu kan berarti nanti teman-teman harus mengerjakan 2 laporan dulu, kemudian nanti seminar lagi, seminar di akhir kan gitu ya. Nah, nilai PIT-nya tidak akan dikeluarkan kalau teman-teman belum seminar. Nah, itu catatan besarnya begitu ya. Tapi kalau mau dilaksanakan jadi satu ya silakan silakan saja, nggak ada masalah. Nah, itu kemarin karena banyak pertanyaan seperti itu, ini perlu saya jelaskan ulang. Nah, jadi setelah dapat nilai, ya umumnya ini selesai dulu PIT, nanti baru PIM. Nah, PIM gimana? Sama mengadakan upload lagi apa namanya, usulan lagi ke si PKL, ya sama persis. Cuman kalau sama-sama di satu perusahaan, upload surat balasannya tidak perlu minta lagi kan gitu ya. Surat balasannya tidak perlu minta lagi karena sudah punya kan begitu, tinggal upload saja. Nah, itu yang membuat jadi lebih ringkas. Ya, terus tinggal bikin laporan, seminar lagi kalau seminarnya terpisah baru dapat nilai. Nah, itu prosedur apa namanya? Urutannya seperti itu. Ya, sementara belum belum bisa diakomodir nilai PIT dikasih dulu gitu ya. Kalau laporan sudah selesai walaupun belum seminar gimana? Tidak diberikan nilai. Ya, karena secara umum PIT dan PIM itu sekali lagi mata kuliah yang berbeda. Nah, itu adalah gambarannya ya. Jadi secara umum ini dikerjakan sebenarnya sendiri-sendiri. Tapi karena satu perusahaan ada beberapa hal yang bisa dioptimalkan begitu ya. Seperti surat balasannya nggak perlu bikin 2 gitu ya. Terus kemudian proses magangnya atau proses PI-nya juga nggak perlu waktunya terpisah. Langsung bisa series ya. Misalnya langsung 5 bulan. Nah, sehingga cocok sekali bagi teman-teman yang mengikuti program MSIP ya. Nah, MSIP ini saya dapat gambar tapi agak blur ya. Tapi harapannya semoga masih terbaca. Nah, untuk MSIP di tahap 7 ini persiapannya lama sekali. Nah, ini mumpung mumpung masih lama begitu ya. Jadi saya berinisiatif ya kita adakan sesi sharing ke teman-teman yang mungkin kemarin gagal ataupun belum berhasil begitu ya. Nah, nanti jadi teman-teman yang sudah berhasil akan tentunya ada hal-hal yang mungkin bisa di-share gitu ya dan bermanfaat buat semuanya. Tapi kita lihat dulu timeline-nya ya atau lini masanya. Jadi sosialisasinya sudah gitu ya. Sudah cukup sudah banyak gitu. Teman-teman bisa searching juga di YouTube ada videonya terkait dengan MMSIB 7 seperti apa. Nah, tapi saya highlight di bagian pendaftaran mahasiswa. Ya, yang teman-teman lakukan kan sebenarnya di bagian pendaftaran mahasiswa. Ya.
Di sini teman-teman menyiapkan dokumen-dokumennya hingga melakukan pendaftaran mandiri ke sistem kan begitu ya. Ini catat tanggalnya ya, mulai dari 26 April sampai 10 Juni. Ya, jadi kalau sekarang tanggal 16 Mei, ya berarti kan masih ada sekitar 1, 2, 3, ya 3 minggu lebih sedikit ya, 3 minggu setengah. Nah, saya rasa itu waktu yang cukup teman-teman untuk mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran dengan baik. Nah, nanti bagaimana dokumen yang baik, bagaimana tips dan triknya nanti akan disampaikan dengan teman kalian ya. Kalau saya sekedar general information aja yang saya ketahui kan gitu ya. Oke, itu gambarannya ya. Dan sebentar, saya akan menyampaikan sesuatu terkait dengan proses pendaftaran. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar, ya sebentar nih, saya buka ininya dulu. Sistem Kampus Merdeka yang oke. Nah, jadi sekarang itu setiap prodi itu sudah ada apa namanya? eh, semacam dosen verifikatornya. Jadi verifikatornya itu dilakukan di tingkat prodi, mulai dari tingkat prodi sekarang. Nah, kebetulan diserahkan ke saya. Nah, jadi ini contoh-contoh apa contoh proses ya. Jadi teman-teman silakan nanti daftar di Kampus Merdeka kemendikbud.go.id, upload semuanya ke sana. Nah, nanti akan masuk ke dashboard saya seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman sudah daftar, itu saya akan dapat informasi di sini. Saya di sini bisa melakukan apa? Memberikan izin ataupun menolak. Ya. Ya, saya ada beberapa yang saya tolak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih, ada yang mahasiswa semester 2 daftar MSIB, apalagi kampus Merdeka, kampus mengajar. Ya udah pasti saya tolak nih. Kan gitu ya, nggak perlu saya konfirmasi. Ya. Terus juga ada yang mahasiswa mengikuti program yang tidak direkomendasikan di prodi. Di prodi itu program kampus program apa kampus Merdeka itu hanya satu yang direkomendasikan, MSIB yang berkaitan dengan magang saja intinya. Ya, agar bisa digunakan untuk PIT dan PIM. Ya. Sehingga kalau ada yang daftar kampus mengajar, udah pasti saya tolak nih, ya. Nah, itu catatan utama. Nah, kemudian nanti kalau belum saya approve itu masuk di daftar sini. Nah, sehingga saya nanti bisa saya approve seperti ini ya, manual begini. Nih, kelihatan semua nih IPK-nya berapa gitu ya, saya bisa melakukan review. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan dapat informasi sebentar, saya kemarin ada yang tanya ya. Nah, seperti ini kalau dibuka. Nah, ini saya sudah meng-approve kalau seperti ini ya. Nah, sekarang prosesnya itu ada di kampus pusat. Jadi, pengelolaan atau proses pendaftaran untuk MSIB itu bertahap ya, teman-teman. Diseleksi, bukan diseleksi ya, lebih tepatnya diverifikasi di tingkat prodi, kemudian direkomendasikan dari perguruan tinggi. Nah, sekarang kalau sudah sampai sini, itu berarti artinya sudah sampai di apa namanya, sudah sampai di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga ada pengelolanya. Nanti mereka akan memberikan rekomendasi. Eee, biasanya sih tidak apa namanya, tidak tidak mungkin tidak diberikan rekomendasi gitu ya. Pasti diberikan rekomendasi kalau memang tidak ada masalah gitu ya. Sehingga kalau teman-teman ingin mencari apa, informasi terkait dengan progres ini, silakan join ke, Telegram, grup MSIB, UNY. Nah, itu silakan tanyakan di sana. Kenapa? Karena informasinya itu semua ada di sana ya. Coba saya cek dulu. Ya, termasuk koordinator untuk perguruan tinggi ada di sana. Jadi kalau yang seperti ini kemudian ditanyakan ke saya juga nggak bisa jawab. Ya, tugas saya itu saya hanya sampai proses verifikasi data diri sudah sesuai atau belum. Ya, sekali lagi kalau misalnya masih semester 2, semester 3, semester 4 langsung saya cancel. Ya, saya tidak konfirmasi. Tapi ada juga yang semester 8 gini ya. Nah, semester 8 ini daftar. Nah, ini saya konfirmasi. Kenapa semester 8 kok masih daftar MSIB? Ya, kan harusnya sudah mengerjakan tugas akhir kan begitu ya. Nah, itu gambaran prosesnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, dengan teman-teman tahu gambaran prosesnya itu jadi tahu ke siapa harus bertanya, begitu ya. Nah, MSIB UNY ini contohnya ya. Nah, silakan
ini ada nih banyak sekali ya membernya udah 3.700. Nah, di sini ada Pak Yosep selaku admin beserta koordinator untuk tingkat UNY. Jadi silakan join ke sini. Ya, tanyakan di sini sehingga informasinya itu langsung apa dari informasi yang valid gitu ya. Ya, nggak usah tanya yang lain begitu, tapi langsung tanya di sini biasanya akan lebih memudahkan. Jadi seperti itu gambaran proses untuk MSIB gitu ya. Jadi itu apa namanya alur penerimaannya seperti itu. Nanti kemudian setelah teman-teman direkomendasikan, barulah nanti mitra ngecek apakah masuk di sini ya seleksi dan offering mahasiswa. Nah di sini nanti mitra ngecek sesuai tidak kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan itu dengan pendaftar. Barulah nanti mungkin ada wawancara, tes tulis dan lain-lain ya tergantung mitranya mau seperti apa di sini. Ya, kalau sudah nanti ada onboarding atau pengumuman di sini tanggal 6 Agustus. Nah, barulah teman-teman setelah itu mulai magang hingga bulan Desember atau Januari. Ya, Desember nih lebih tepatnya ya, Desember. Nah, itu adalah gambaran umum MSIP 7. Saya sangat merekomendasikan untuk mahasiswa angkatan yang semester berapa sekarang? Semester 6 ya. Nah, semester 6 itu silakan mendaftar. Biar apa? Biar dapat banyak pengalaman. Ya, nanti teman-teman yang lain juga akan memberikan informasi ya apa saja yang didapatkan. Oke, mungkin saya sudah terlalu lama. Kita lanjut ke sesi atau sebelum masuk sesi sharing mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang kurang jelas? Monggo. Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk sesi sharing yang pertama. Silakan Mbak Hasna, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu dan layar monggo bisa digunakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik Pak, izin share screen. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Hasnani, perkenalkan nama saya Hasna Anissa Hasmi dari jurusan yang tentunya sama ya, jurusan Teknik Elektronika angkatan 2021. Alhamdulillah saat ini saya sedang menjalani kegiatan magang atau internship sebagai Learning Module Developer di PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum membagikan tips dan trik untuk lolos MSIB batch selanjutnya, saya sudah menyiapkan nih hal-hal apa saja yang akan saya bagikan. Slide selanjutnya. Oke, di sini yang akan saya bagikan mengenai definisi dari MSIB sendiri secara singkat, kemudian ada persiapan dan kelengkapan, dan yang ketiga adalah sharing MSIB di Telkom itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama, saya akan memaparkan sekilas tentang MSIB ya. Jadi, MSIB itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ardi sebelumnya, merupakan program yang dibuat oleh Kemendikbud untuk mempersiapkan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui oleh perguruan tinggi atau universitas. Dan tentunya dalam semua program apapun itu pasti ada ya teman-teman namanya persiapan. Seperti kita mau masuk UNY pun kita harus mempersiapkan seleksinya. Nah, begitu juga dengan program MSIB ini. Kita harus menyiapkan apa aja sih yang diperlukan untuk seleksi nantinya. Seperti eh, ada kalau di MSIB itu ada tes yang tes tulis, bisa tes tulis atau tes membuat modul kalau di saya waktu itu. Kemudian ada juga interview dan beberapa perusahaan itu bahkan ada interview yang tahapnya itu ada dua, bisa tahap user kemudian interview HR. Slide selanjutnya. Nah, untuk memaksimalkan persiapan teman-teman untuk seleksi MSIB 7 ini yang sudah berlangsung ya pendaftarannya, berkas apa aja sih yang perlu disiapkan? Slide selanjutnya.
Berkas yang paling utama itu adalah kurikulum vitae atau CV. Teman-teman pasti udah nggak asing ya sama pembuatan CV ini. Nah, ini aku mau share CV yang aku buat waktu daftar sebagai learning module developer di Telkom Indonesia. Nah, mulai yang pertama di sini saya rekomendasiin menggunakan CV yang ATS friendly seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau memungkinkan teman-teman mendaftar ke posisi yang seperti desain atau apa itu bisa CV yang kreatif seperti itu. Nah, yang pertama di sini untuk CV tentu saja nama ya, nama teman-teman, kemudian lokasi, terus email yang bisa dihubungi itu apa. Terus di sini saya nyantumin LinkedIn gitu. Terus kemudian di bagian yang pertama ini ada mahasiswa aktif di Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ teman-teman bisa nih deskripsiin eh, teman-teman itu tuh sebagai mahasiswa jurusan apa, mahasiswa semester berapa, terus memiliki motivasi minat di bidang apa, terus teman-teman juga punya soft skill apa, seperti itu. Kemudian di bagian pendidikan, di sini saya rekomendasikan untuk pendidikannya itu hanya sampai SMA aja ya. Jadi yang terbaru itu ditulis di OPAS. Nah, di pendidikan ini sendiri jangan cuma menyantumkan sekolahnya di sini, oh kuliahnya di sini gitu. Periode ini sampai ini. Dan dari saya itu nyantum juga selama perkuliahan itu teman-teman itu sebagai apa kegiatannya. Kalau di sini saya sendiri waktu itu pernah diberi kesempatan sebagai asisten praktikum semester 3 untuk mata kuliah praktik sistem kendali. Kemudian saat perkuliahan juga saya aktif di UKM, yaitu UKM Penelitian UNY, kemudian bekerja paruh waktu, kemudian pelatihan-pelatihan nanti teman-teman ikutin juga bisa banget dicantumin nih. Selagi itu bisa membranding diri teman sendiri atau eh, lebih bagus lagi kalau itu relevan dengan posisi teman-teman yang dilamar. Terus bisa juga cantumin mata kuliah apa aja sih yang relevan untuk posisi yang nanti teman-teman daftar seperti itu. Di sama bagian SMA itu nanti teman-teman jelasin aja eh, selama waktu sekolah itu gimana gitu. Dan cukup menurut saya itu cukup sampai di SMA man atau SMK. Jadi, kalau yang SMP, D, TK, atau apa itu tidak perlu ya teman-teman. Kemudian di pengalaman organisasi, bisa banget nih kalau misalnya teman-teman punya pengalaman organisasi, misal masuk di BEM Vokasi atau jadi hima, itu bisa banget dicantumin di sini. Terus eh, tanggung jawabnya teman bagian apa, terus teman-teman mengerjakan apa di selama di organisasi itu bisa banget dicantumin di sini. Kemudian di bagian pengalaman kerja ini bisa di skip ya kalau semisalnya teman-teman ada pengalaman kerja bisa diisi mungkin pengalaman magang atau kalau misalnya magang belum ada atau kerja juga nggak ada itu bisa banget di skip. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah terkait penghargaan di sini. Penghargaan bisa yang punya teman-teman yang punya penghargaan atau sertifikat apapun, nggak harus juara satu, nggak harus eh, apa ya dapat tingkat nasional atau apa itu bisa banget dicantumin di sini gitu. Atau kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa di skip langsung ke kemampuan dan keahlian. Nah, poin penting yang lebih penting dari CV ini, selain yang tadi udah dijelasin, ini di bagian kemampuan dan keahlian. Jadi, kemampuan dan keahlian ini selain dari kemampuan dari teman-teman sendiri, bisa banget nih teman-teman sesuaiin sama kualifikasi yang ada di P tersebut. Kalau di saya itu learning module developer, dia harus bisa bikin memiliki kemampuan penulisan yang baik atau paham ED seperti itu. Terus tools-tools di sini kan ada beberapa CV itu yang seperti toolsnya itu dipisah, tapi di sini saya rekomendasiin buat masukin toolsnya itu di bagian akhir dari kemampuan dan keahlian ini poinnya.
Kemudian di bagian project ini bisa banget nih teman-teman masukin project selama kuliah terus atau di luar kuliah yang seenggaknya relevan dengan posisi yang dilamar. Seperti itu. Slide selanjutnya. Kemudian berkas dan persiapan lain di sini saya rekomendasiin untuk membuat portofolio yang menunjang posisi yang dilamar. Ini bisa diisi tools teman-teman yang dikuasai itu seperti apa, terus karya-karya misal teman-teman pernah jadi PDD di BEM Vokasi, kemudian karya-karyanya dimasukin ke situ juga boleh banget dan sebagainya. Kemudian yang harus teman-teman persiapkan itu adalah rekening Bank Mandiri dan pastikan Bank Mandirinya itu eh, apa ya tidak tidak hanya bikin kemudian nggak dipakai karena banyak beberapa masalah selama di MSIB batch ini ya karena saya juga baru MSIB batch 6 ini itu ada yang teman-teman lain itu bikin Bank Mandiri tetapi nggak dipakai transaksi sama sekali. Nah, itu bikin bank-banknya itu kan ngeblokir dan itu mempengaruhi pencairan BBH teman-teman nantinya. Seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan asuransi kesehatan. Ini asuransi kesehatannya bebas ya, mau BPJS atau apapun itu bebas banget. Dan sepengalaman saya, asuransi kesehatan ini ternyata bisa dibuat saat teman-teman udah keterima gitu. Tapi kalau yang perlu dibuat dari awal sebelum teman-teman daftar itu rekening Bank Mandiri. Kemudian teman-teman juga bisa nih masukin sertifikat penghargaan teman-teman. Nggak harus penghargaan yang juara ya, seperti yang udah dijelasin tadi. Bisa juga masukin sertifikat pelatihan-pelatihan atau sertifikasi teman-teman itu udah pro di bagian apa gitu. Itu bisa banget dijadiin satu PDF. Kemudian saat seleksi administrasi itu diupload di web MSIB-nya. Kemudian yang keempat ini adalah aktif di LinkedIn. Karena ada beberapa perusahaan selain melihat dari CV, terus screen CV ataupun lihat berkas-berkas yang udah diupload sama teman-teman, ada beberapa perusahaan yang memang melihat dari LinkedIn, kegiatan LinkedIn teman-teman itu seperti apa. Maka dari itu teman-teman juga bisa nyantumin nih kegiatan teman-teman seperti apa, terus penghargaan yang didapat, terus pengalaman, biografi diri, project-project teman-teman habis ngerjain project apa itu bisa banget langsung dimasukin. Terus ya di sini selain aktif di LinkedIn, teman-teman juga bisa nih aktif juga di Instagram buat branding gitu. Karena zaman sekarang itu ada juga perusahaan yang melihat dari akun Instagramnya. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir tidak lain kan itu kemudian minta restu orang tua itu pasti. Dan yang terakhir itu adalah afirmasi positif karena eh, jarang ya orang yang pasti pikirannya tuh overthinking terus habis itu tuh aduh aku lolos nggak ya aku nanti bisa ini ya atau kayak gimana. Nah itu teman-teman usahain buat afirmasi positif terus yakin bahwa kalau ini kan ada yang bilang itu bahwa Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Makanya kalau apa-apa itu asalkan kita yakin terus pokoknya positif thinking gitu sama nantinya gitu. Terus saran dari aku dan benar-benar saran dari saya yang benar-benar saya lakuin selama proses MSIB itu, teman-teman bisa lihat nih di sini ada tanggalnya. Di sini saya mulai dari tanggal 5 itu semua kegiatan apapun, pekerjaan part-time, terus kemudian jadi asisten ataupun lolos MSIB itu berkasnya saya pribadi rename namanya menjadi berkas lolos. Jadi seolah-olah itu tuh udah terjadi. Jadi oh berkas lolos ini, berkas lolos sebagai learning module developer di Telkom kayak gitu. Jadi seolah-olah udah terjadi aja gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tips yang terakhir yang harus dilakukan saat teman-teman udah lolos administrasi. Biasanya itu ada email atau WhatsApp gitu dari yang pihak hire-nya. Seperti itu. Itu nanti
tips untuk interview atau tes ya, tapi ini lebih ke interviewnya. Teman-teman harus percaya diri yang harus dilakukan. Kemudian disiplin, jangan telat, bahkan kalau bisa standby 30 menit atau 20 menit sebelum interview, semisal seperti itu. Terus kalau ada tes, kayak waktu itu di saya itu ada tes, batas maksimalnya itu jam 23.59. Nah, usahain tuh misal jam 8 atau jam 9 udah ngumpulin. Kemudian berpenampilan rapih, meskipun online seperti ini, teman-teman juga harus mempedulikan penampilan. Jadi buat yang pria mungkin jangan pakai kaos atau eh, bercukuran yang tidak rapi seperti itu. Terus ataupun yang perempuan tidak memakai yang berhijab gitu ya, yang hijab mungkin langsung pakai jilbab yang buat olahraga yang langsungan kayak gitu gitu. Direkomendasi dihindari ya teman-teman. Kemudian menyiapkan juga nih materi-materi terkait informasi perusahaan itu seperti apa. Misal, oh di Telkom perusahaannya bergerak apa di bidang telekomunikasi. Oh, Telkom itu selain di sini ada di mana ya? Hal simpel-simpel aja yang dari perusahaan itu, background perusahaan itu harus dikuasai. Kemudian, misal teman-teman mau ngelamar di posisinya, itu juga harus cari tahu nih. Kayak kalau di saya itu learning module developer. Waktu itu pernah tuh ditanya, Hasna tahu nggak jadi learning module developer itu tuh nanti kerjanya ngapain aja kayak gitu. Itu paling enggak teman-teman tahu, oh learning module developer itu bikin modul seperti itu, bikin nanti harus ngoreksi modul seperti itu dan sebagainya. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk latihan interview. Latihan interview banyak juga ya bisa di searching apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul di saat interview itu. Terus saya rekomendasiin untuk melihat ini nih ada HR yang namanya itu kalau teman-teman lihat di akun YouTube atau akun TikTok itu belajar dari situ Kak Vina Mulyana atau Eza Hazami di situ yang ngebantu saya untuk proses seleksi interview waktu itu. Kemudian terapkan juga nih body language body language teman-teman saat interview nantinya. Tapi juga jangan berlebihan ya, hanya seperlunya aja gitu. Terus hal yang perlu dihindari waktu teman-teman interview itu menyepelekan. Jadi sebelum interview nanti aja deh nyiapinnya materinya. Oh nanti aja searchingnya Hamin 20 menit dari interview gitu. Itu jangan banget ya. Karena kita nggak tahu ya ada perusahaan yang interviewnya itu bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan berabe ya kalau misalnya ternyata interviewnya bahasa Inggris atau ternyata banyak banget yang interview kayak kemarin saya itu interviewnya ada 4 orang dan semuanya nanya itu kalau nggak ada persiapan mungkin salah satu jalan untuk menuju kegagalan gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah datang telat seperti tadi. Terus kemudian bersikap defensif di mana teman-teman itu tuh eh, saat diberi kan biasanya ada sharing dari HR juga seperti kalau semisalnya oh iya jadi di sini jadi di Telkom itu seperti ini kerjanya budaya kerjanya seperti ini tapi teman-teman merasa sok tahu atau kayak mengabaikan penjelasan dari HR-nya itu jangan banget kemudian defensif itu kalau misalnya ada tuh biasanya interview teman-teman ditanya kelebihan dan kekurangannya itu apa. Nah, kalau tips dari saya itu jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Jadi bisa aja nih jangan melebih-lebihkan diri sendiri, tapi juga jangan merasa insecure. Oh aku kayak gini kak, oh aku kayak gini, kayak gitu jangan ya. Tetapi teman-teman bisa nih tips dari saya itu pakai, oh saya kekurangannya di sini kak. Kemudian dengan untuk mengantisipasi kekurangan saya ini, maka saya berusaha mengontrol dengan bla 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 bla. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini saya mau sharing tentang magang yang ada di Telkom. Jadi, benar ini saya magangnya di PT Telekomunikasi Indonesia, tetapi tepatnya saya ditempatkan di Telkom Korpu atau Telkom Corporate Indonesia. Nah, bagi yang awam,
karena dulu saya juga pas awal itu, oh di Telkom Corporate University berarti di Universitas Telkom ya magangnya. Ternyata enggak teman-teman. Jadi PT Telkom yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi sejak tahun 1965 ini enggak hanya berinovasi dalam bisnisnya, tetapi juga mempedulikan seluruh karyawan dari seluruh level untuk mendapatkan pembelajaran di tengah perkembangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Nah, dari tujuan adanya corporate university ini juga untuk mengatasi kelambatan dan ketidakmampuan proses teoritis yang didapatkan di perguruan tinggi konvensional dengan tuntutan praktik kerja yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi, intinya itu adanya Telkom Corpo itu universitas perusahaan. Jadi, eh, di Telkom ini tuh mereka tetap harus dari segi umur ataupun perkembangannya kayak gimana itu harus terupdate gitu. Karyawannya pun begitu. Oke. Kemudian pelaksanaan di Telkom Korpu ini banyak banget ya teman-teman kalau boleh sharing. Jadi di Telkom Korpu sendiri itu dibagi ada unit yang unitnya itu school, ada yang riset, dan kebetulan saya sendiri itu di unit school. Jadi emang pembuatan modul untuk pelatihan karyawan Telkom seperti itu. Nah, untuk unitnya saya sendiri di unit SODC atau School of Digital Connectivity di mana di sini saya bertugas untuk membantu karyawan Telkom membuat modul, kemudian merevisi, mereviewnya, memberi ide seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Permisi, Adi, ini langsung sesi diskusi atau lanjut dulu ya? Yang kedua dulu aja, nanti diskusinya di akhir biar nyambung sekalian sama yang kedua. Siap, Pak. Ya, Baik, terima kasih. oke, terima kasih Mbak Asna atas sharing tips dan triknya. Saya rasa juga banyak hal-hal yang kita belum ketahui gitu ya dari pemaparan ini, sehingga teman-teman bisa dapatkan gambaran atau insight baru dan dan yang tentunya mestinya bermanfaat. Oke, yang sesi kedua ini dilanjutkan sama Mbak Desi Fitriana. Monggo layar dan waktu saya persilahkan. Izin masuk, Pak. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Mbak, silakan. Baik, Pak. Izin share screen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini pakai dua layar ya, Mbak? Atau gimana? Satu, Pak. Yang tertampil di sini yang tidak full screen. Oh, sebentar. Nah, ini mungkin udah terlihat, Pak. Ya, oke, sudah, Oke. monggo. Sebelumnya, terima kasih waktunya pada Pak Ardi dan teman-teman semua yang udah hadir di Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Desi Fitriana dari D4 Teknik Elektronika Angkatan 21. Dan kebetulan uh, keterima di MSIB 6 di PT PLN Persero, unitnya unit induk distribusi Jakarta Raya. Divisinya ada Junior Teknisian Pemeliharaan Elektromekanik. Nah, mungkin ini untuk timeline MSIB 7-nya ya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Mbak Asna dan Pak Ardi sebelumnya, jadi saya mau nambahin sama sharing pengalaman aja. Di sini udah tertera kan ada untuk seleksi mahasiswanya. Nah, kalau mungkin pengalaman dari saya sendiri, kemarin kan ada adik tingkat juga yang dan teman-teman juga yang tanya kalau misalkan daftar itu apakah harus awal atau akhir gitu. Kalau menurut pengalaman saya, kalau daftar itu
Boleh awal-awal, tapi jangan awal-awal terlalu awal gitu. Soalnya biasanya kalau terlalu awal itu banyak kayak perusahaan itu belum buka lowongan gitu. Terus teman-teman juga jangan daftar pas akhir juga, karena biasanya tuh servernya banyak yang down ya. Terus diperhatiin juga sama timeline-timelinenya. Mungkin gitu aja slide selanjutnya. Nah, untuk tata cara daftar MSIB, pasti juga udah tahu ya semuanya. Pertama, buat akun Kampus Merdeka dulu bisa dicek di webnya Kampus Merdeka. Di situ biasanya udah ada keterangan sama petunjuknya buat daftar di Kampus Merdeka. Nah, untuk dokumen penunjangnya, sama kayak yang udah dijelasin Basna tadi ya, ada surat rekomendasi prodi. Kalau dari saya sendiri kan itu tahun lalu kan online ya itu. Terus selanjutnya ada transkrip nilai atau KHS. Lalu biasanya ada foto scan KTP. Lalu ada asuransi kesehatan. Nah, ini ada CV. Lalu yang ini ada portofolio, sertifikat organisasi, kepanitiaan itu sebenarnya opsional. Cuma kalau emang ada dimasukin aja biar jadi nilai plus di perusahaan nantinya. Lalu kalian juga bisa buat LinkedIn juga. Terus kalau kita kan banyak project ya, itu bisa buat GitHub buat masukin projectnya di situ. Jadi nanti bisa ditampilin di CV-nya. Mungkin lanjut ke CV aja. Nah, ini CV saya pakai di buat daftar MSIB kemarin. Jadi buatnya mending ke format ATS saja karena kalau format ATS kan lebih simpel dan langsung ke poin-poinnya gitu ya. Bisa buat di Kinobi biasanya itu. Nah, di sini ada nama saya, terus ada nomor HP, email, LinkedIn, akun GitHub, dan mungkin ada alamat. Selanjutnya untuk deskripsi ini disesuaikan sama deskripsi diri kalian aja. Misal ini ada mahasiswa vokasi teknik elektronika dengan pengalaman apa-apa gitu. Lalu misal suka nulis atau apa itu ditulis aja. Mungkin ini ada contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya di pendidikan. Benar yang dikata Mbak Senda tadi, kita tulis yang UNIF sama SMA aja. Nah, terus saya di sini pas di UNIF itu saya tulis mata kuliah yang relevan. Selanjutnya pas SMA ditulis saja sama kegiatan yang ada yang udah pernah dilakuin pas SMA. Terus untuk pengalaman organisasi, nah kebetulan saya nggak terlalu aktif organisasi ya. Jadi kan mungkin yang saya masukin tuh cuma pengalaman kepanitiaan aja. Kan banyak tuh yang pasti bilang kalau nggak aktif organisasi, nggak aktif kepanitiaan, nggak bakal bisa lolos. Jadi kalian ya coba aja, jangan kayak nyerah dulu gitu. Kalau misal nggak pernah organisasi, nggak pernah kepanitiaan, nggak bisa lolos nih, jadi nggak usah nyoba, jangan gitu. Soalnya kita coba-coba aja, siapa tahu kan lolos gitu. Terus selanjutnya ini langsung saya masukin proyek yang udah dikerjain pas kuliah. Kan itu banyak tuh proyek-proyek buat tugas UAS biasanya gitu itu masukin. Nah, ini di sini ada proyek individu juga ada, terus bisa masukin proyek kelompok juga. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada keterampilan dan bahasa. Ini masukin aja keterampilan yang kalian punya sama, misalkan kalau di sini ada bahasa, itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Nah, selanjutnya setelah CV, kita kan tadi misal udah daftar gitu ya. Itu kalian cari posisi atau lowongan yang relevan sama jurusan kalian dulu. Kalau dari MSI B6 kan itu maksimal 22 lowongan ya. Jadi yang kayak kalian prioritasin itu yang sesuai jurusan, kalau enggak yang kalian bisa, yang emang kalian itu mampu kalau misal kalian keterima di lowongan itu.
gitu. Nah, mungkin ini kegiatan yang saya lakuin pas magang. Jadi di junior teknisian pemeliharaan elektromekanik itu sebenarnya dia tuh lebih ke arus kuat ya. Sebenarnya agak melenceng dari elektronika, tapi masih ada elektronikanya juga sih. Sebenarnya nggak masalah. Nah, saya sendiri itu magang ada 8 orang kan. Nah, itu dibagi ke dalam masing-masing grup pemeliharaan. Jadi satu grup pemeliharaan 1 orang gitu. Kebetulan saya ada di grup pemeliharaan 3 itu Gambir Lama, tepatnya di Jakarta Pusat. Nah, kegiatan sehari-harinya itu saya ikut ini, misal di sini, ini ada kegiatan biasanya ikut cek tegangan AC, DC di kubikel, gardu Indo gitu. Itu dilakukan setiap rutin sih. Terus ini ikut pemeliharaan kubikel dan bus barel. Nah, sebelumnya saya juga belum tahu itu apa, tapi seiring berjalannya waktu kan tiap hari ikut, terus sebelum juga udah riset ini tuh apa, jadi tahu. Terus kan sama PAD, sama orang-orang di lapangannya juga kalau misalkan emang kita mau nanya, pasti juga mau dijelasin juga, gitu. Mungkin dari saya cukup gitu aja, Pak. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Oke, terima kasih Mbak Hasna dan Mbak Desi atas paparannya. Nah, ini tiba-tiba kamera saya error nggak bisa nyala, ya nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Eh Monggo, ini kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin ada yang mau apa nambahi gitu ya. Ini kan beberapa juga sudah diterima MISIP di perusahaan-perusahaan lain ya. Saya cek ini kan banyak. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta dan lain-lain di Surabaya. Nah, oleh karena itu kalau memang ada yang mau menambahkan juga sedikit juga nggak apa-apa. Silakan, bisa langsung open mic, langsung bisa bicara atau bertanya. Gimana? Yang lain? Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin raise hand juga boleh. Mungkin izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Danu. Eh, Untuk Mbak Desi, untuk tips dan triknya bagaimana cara bersaing, di mana MSB sendiri terdapat banyak top-top university semacam mungkin, sebagai contohnya ya, untuk MSc batch 6 ini paling banyak mungkin dari Universitas Brawijaya. Bagaimana cara kita bersaing terhadap ini tersebut sehingga bisa lolos gitu? Apa tes-tes yang pernah Mbak Desi lakukan gitu? Ini saja, Pak. Terima kasih. Oke, ini kalau saya tangkap berarti eh, tipsnya, mungkin perjalanan lah Mbak Desi itu sampai bisa diterima itu pengalaman dari mendaftar hingga pengumuman sampai onboarding. Nah, mungkin ada yang perlu di-highlight ya. Pasti kan ada aktivitas yang memperbesar chance ya, peluang untuk bisa diterima. Nah, itu mungkin ada nggak yang bisa diceritakan ke teman-teman? Baik, Pak. Ini langsung dijawab aja ya, Pak. Ya, langsung jawab aja, monggo. Satu-satu aja Baik, nggak terima apa-apa. kasih pertanyaannya. Mungkin saya cerita ya, gini. Jadi kan saya kemarin itu daftar banyak, sebenarnya banyak sih di PLN di beberapa lowongan gitu kan. Nah, waktu itu karena tuh kalau nggak salah PLN tuh dia tesnya serentak ya bareng-bareng kan. Jadi dari nggak cuma apa namanya, nggak cuma satu unit aja, jadi satu seluruh Indonesia kan. Terus waktu itu ada 2 tes. Yang pertama tes potensi dasar, yang kedua ada tes wawancara. Nah, pas tes potensi dasar itu, eh, pas tes potensi dasar itu ya kita harus persiapin aja. em,
misal kita belajar dulu, cari tahu dulu soal-soalnya dari mana. Nah, biasanya bisa tuh join di MSIB, grup MSIB di Telegram atau di WA, kan itu banyak tuh. Terus cari cari juga di TikTok, itu pasti banyak kayak tips and trik biar, kalau enggak cari soal-soal seperti itu sih. Selanjutnya kalau waktu itu udah lolos tes potensi dasar, saya dihubungi lagi buat tes wawancara. Nah, kebetulan tes wawancaranya itu online. Itu saya diwawancari 1 orang dan waktunya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, di situ kayak dibahas CV kita, dijelasin, ditanyain mungkin hal basic kayak perkenalan dulu, terus kekurangan, kelebihan, di kuliah ngapain aja, ada kegiatan lain atau enggak, terus ditanyain juga udah tahu belum tentang divisi yang apa yang mau dimasukin itu, udah tahu atau belum. Nah, terus habis itu ditanyain juga, misal kalau saya di PLN, ditanyain proses bisnisnya udah tahu belum di PLN, terus strukturnya di PLN itu gimana, udah tahu atau belum gitu. Dan mungkin biasanya itu kalau dari pengalaman teman-teman saya juga, itu itu bisa beda-beda. Ada yang kalau nanya itu sampai detail gitu ya, yang wawancara, ada yang kayak cuma buat secara umum kayak formalitas gitu. Terus tadi kalau misal itu ya tips and trick bersaing sama univ yang top-top gitu ya. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri biasanya. Kalau awal pastikan itu screening CV ya. Jadi dicantumin di CV itu yang kayak menonjol dari diri kita serta apa namanya? Kayak yang dibutuhin di lowongan yang akan kita masukin gitu. Jadi supaya ada kayak nilai plus gitu, misal masukin proyek-proyek banyak tuh. Nah, kan belum tentu univ lain juga punya proyek banyak kayak kita gitu kan. Soalnya ini dari cerita teman-teman saya juga kan satu satu divisi yang saya bilang 8 orang itu beda-beda univ semua. Kebetulan ada juga satu dari UNY, dia tuh tapi dari satu teknik elektro, dan ternyata proyeknya juga nggak sebanyak kita gitu loh. Kadang juga apa namanya masih. Jadi sebenarnya kita di sini juga masih saling sharing-sharing juga, kemarin pas awal masih cerita-cerita juga, terus jadi kita tahu bedanya univ antar univ gitu. Kalau mungkin dari saya itu sih, Pak. Oke, oke. Nah, mungkin saya nambahin sedikit nih, Mas Danu. Sebenarnya ini nih problem nggak cuma pribadi kamu ya. Jadi saya rasa banyak sekali yang punya apa namanya, punya stigma. Kalau kuliah di UNY, mahasiswa UNY, wah nanti kalah bersaing dengan mahasiswa UB, kalah bersaing dengan mahasiswa UGM. Nah itu stigma yang apa? Secara bawah alam sadar itu kayaknya sudah ter apa ter kalau di program itu sudah terdefinisi gitu ya di otak kita begitu ya. Nah, di sini saya cuma mau ngasih gambaran gitu ya. Sebenarnya nggak hebat-hebat banget gitu ya, nggak superior juga kok mahasiswa-mahasiswa yang ada di UGM, di UB yang seperti kamu maksudkan itu. Jadi sebenarnya kita itu juga nggak kalah. Cuman yang jadi problem itu satu, kalah pede. Nah, seperti pertanyaan ini tadi, itu kan menunjukkan ketidakpedean kan sebenarnya ya. Ya, jadi sebenarnya apapun yang kamu ikuti, ya itu harusnya tadi seperti punya Mbak Hasna yang disampaikan di terakhir tadi afirmasi positif. Nah, saya rasa itu perlu diperkuat. Ya mau dia dari UGM, mau dia dari ITS, ya pokoknya kalau udah kita berusaha maksimal, sudah memberikan bukti, memberikan dokumen yang dirasa sudah terbaik, ya sudah, ya tinggal tunggu aja prosesnya kan begitu ya. Jadi nggak usah ada kekhawatiran apa namanya dengan mahasiswa lain. Toh saya pengalaman ya, pengalaman banyak bimbing itu juga
di berbagai kompetisi tidak sedikit kok yang mahasiswa UIN bisa juara begitu ya, kayak di robot ya seperti PKM ya, walaupun PKM nggak terlalu banyak ya, tapi ternyata juga nggak kalah banget ya, tapi yang kelihatan memang kalah pede ya, dari skill sama knowledge-nya, skill maupun knowledge-nya itu nggak kalah ya, tapi masalah confident dan communication itu yang jujur memang jadi problem. Nah, oleh karena itu, makanya ini saya panggil nih. Nah, ini kan bayangkan ya, ini kan mungkin saya nggak tahu ya, teman-teman ada nggak gambaran bisa magang di PLN, bisa magang di Telkom kan gitu ya. Ini kan dua dua yang kita undang ini kan bisa dapat kesempatan magang di PLN dan Telkom itu kan tentunya bukan kesempatan yang yang gampang banget gitu ya. Ini kan pasti susah juga untuk didapatkan ya. Nah, terbukti aja dari prodi kita aja bisa 2 orang diterima di PLN maupun di Telkom, yang pasti saingannya juga ya nggak cuma dari UNI saja kan begitu ya. Pasti kan dari banyak juga universitas yang besar-besar. Nah, jadi tempatkan aja dulu. Yang penting confident, PD itu nomor 1. Baru yang kemudian ya tentunya skill dan yang lain-lain juga perlu dipersiapkan. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, satu lagi. Jadi besok kalau kalian udah lulus, jangan apa ya, jangan punya prasangka, alhamdulillah saya udah nggak jadi bagian dari UNY. Itu bedanya sama kampus sebelah gitu ya. Ya ini saya cerita sedikit nih. Ya saya walaupun apa ya, udah lulus gitu ya, saya kan alumni UGM dan alumni ITS gitu ya. Tapi entah kenapa gitu ya, kalau ada informasi berkaitan dengan UGM atau ITS seperti itu ya, jiwa alumninya itu masih kuat ya. Nah ini yang nggak saya temui di UNY. Nah saya nggak tahu apakah mungkin mereka punya rasa malu begitu atau gimana. Nah harusnya itu diperkuat. Biar apa? Biar besok nanti waktu kerja pasti kan ada yang jadi pimpinan, pasti ada yang jadi HRD, ada yang jadi supervisor. Nah saya rasa pasti kalau punya jiwa alumni yang kuat itu juga nanti akan mempermudah adik-adik angkatan ini untuk bisa join di sana. Saya juga dapat kerja dulu di Astra, di Pama, di Yokogawa, itu semua juga gara-gara bos-bosnya itu ya orang-orang ITS gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menumbuhkan rasa PD ya, nanti kalau sudah banyak teman-teman kita senior-senior kalian gitu yang sudah kerja di perusahaan-perusahaan bonafit ya, biasanya nanti PD itu akan muncul sendiri memang. Ya, tapi paling enggak dari sekarang ya harus ditempatkan, ya harus PD dulu kan gitu ya. Jangan punya persepsi negatif, wah nanti kalah nih sama yang UB, kalah sama yang ini. Nah itu buang jauh-jauh dulu, positif, daftar, kemudian lakukan proses terbaik, ya sudah kan gitu. Hasilnya seperti apa ya itu berarti yang terbaik. Gitu Mas Danu. Mungkin ada yang mau ditambahi? Saya izin nambahin kalau boleh. Ya silakan Mbak Asna. Mungkin dari Mas Danu ya, saran dari saya itu bisa banget nih selain afirmasi positif, terus berpikiran pede, pede pas asal ngedaftar gitu deh, pede gitu, bisa banget nih Mas Danu misal pakai scripting ya. Mungkin masih awam di Indonesia itu scripting itu metodenya kayak Mas Danu nulis nih di buku hariannya Mas Danu atau enggak di catatan di HP gitu juga ada. Itu kayak alhamdulillah tahun ini saya lolos MSIB batch 7 di PT ini sebagai ini. Terus saya mendapati mentor yang baik, kemudian bla 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 seperti itu, yang positif-positif aja. Gitu Pak, tambahan dari saya. Oke. Suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa, Pak. Oh Bisa ya, Pak? Bisa, Pak. oke. Ini saya bacakan dulu. Oh ini ada yang raise hand. Ya monggo. Gigi. Silakan Mas Gigi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya kepada Mbak Hasna sih. MSIB itu IPK itu mempengaruhi kita apa? Mempengaruhi kita keterima nggak sih? Karena pengalaman saya kemarin tuh sudah tembus interview di Toyota Manufacturing, terus ditanya IPK saya dengan IPK saya segitu, ditanya seberapa pede kamu dengan IPK segitu. Tapi setelah interview itu tidak ada panggilan lagi gitu Pak. Jadi saya ingin tanya ke Mbak Hasna, IPK itu seberapa ngaruh sih di mitra itu? Terima kasih. Oke, baik Mas Rizal atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab.
berpengaruh atau enggaknya IPK itu sebenarnya kembali lagi ke perusahaan masing-masing ya. Karena ada juga nih IPK yang tinggi, tapi kan kita nggak tahu ya IPK tinggi itu didapatnya emang benar-benar dia bisa atau enggak dia satu project atau enggak satu tugas, satu kelompok dengan orang-orang yang istilahnya lebih mengetahui pelajaran atau enggak yang emang apa ya, emang udah benar-benar dia pribadi gitu, pribadi istilahnya pintar gitu. Nah, jadi kembali lagi nih ke perusahaan masing-masing. Perusahaan itu tuh melihat atau enggak dari IPK. Cuman sepengalaman saya kalau di Telkom ini itu sepertinya jadi sempat sharing nih tentang CV kita itu seperti apa, terus apa aja sih yang dimasukin, dicantumin di situ. Jadi yang lebih berpengaruh di sini itu tuh bukan IPK, tapi dari CV tadi. Jadi apa aja sih CV yang teman-teman masukin di situ, pengalaman, terus project semasa kuliah seperti apa, terus relevannya jurusan sama posisi yang dilamar itu seperti apa. Seperti itu, Mas Rizal. Oke, berarti yang saya tangkap berarti IPK itu tergantung kembali kepada mitranya tersebut ya, Mbak. Ya, betul. Oke, oke. Terima kasih Mbak Hasna atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin ada yang, oh ini udah ditujukan ke Mbak Hasna ya. Untuk masalah CV itu apakah bisa yang digunakan dalam penulisan bahasa yang digunakan dalam penulisan CV juga berpengaruh. Misalnya pakai CV bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu mungkin ada pengalaman atau ada informasi. Ya, baik Pak. Jadi untuk penulisan CV menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu opsional ya, balik lagi ke mitra yang dituju seperti yang tadi. Terus kalau semisalnya teman-teman nih lebih amannya pakai bahasa Indonesia, itu juga perlu diperhatiin kayak typo, terus habis itu penggunaan bahasa yang benar, terus tanda kapitalnya, kayak gitu. Jangan sampai ada menggunakan ternyata pakai spasi gunakan seperti itu. Kalau bahasa Inggris boleh banget kalau misalnya teman-teman udah eh, bisa bikin yang bahasa Inggris asal bahasa Inggrisnya itu udah verifikasi, enggak asal-asalan seperti di Google Translate itu kan kadang masih nggak ya istilahnya. Seperti itu, Mas Zaki. Oke. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya izin bertanya kepada Mbak Hasna juga, Pak. Ya, silakan Mas Oke, Teguh Rayhan. baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Hasna. Eh, Tadi kan Mbak Hasna sedikit sharing pengalamannya ya terkait di divisi Learning Module Developer di PT Telkom Corporate-nya. Nah, saat ini saya juga kurang lebih sama. Saat ini saya magang di divisi Human Capital. Nah, Human Capital sendiri itu saya juga menganalisis nih training-training apa yang dibutuhkan oleh karyawan yang ada di perusahaan saya, Mbak Asna. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih analisis kebutuhan pelatihannya, terus bagaimana cara Mbak Asna sendiri mengidentifikasi kebutuhan pelatihan melalui gap kompetensinya. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, baik Mas. Berarti izin menyimpulkan ya, berarti pertanyaannya bagaimana saya menganalisis tentang pelatihan itu tuh intinya bisa efektif seperti itu. Ya, Ya, betul, Mbak. jadi kayak sebelumnya di sini saya sebagai learning module developer, di mana di sini itu saya diberi tugas untuk membuat modul sama mereview modul atau merevisi, kemudian membuat teaching notes kayak panduan buat si pengajar, kemudian saya membuat pre-test dan post-test. Jadi untuk menganalisis hal tersebut, di sini itu saya hanya melihat dari tugasnya itu nanti seperti apa gitu. Jadi cuman diminta tolong gitu. Jadi nggak langsung, oh kamu bikin modul ini nanti efektif buat analisisnya gini 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 gitu. Itu di saya sebagai eh,
anak magang di sini itu tidak diberi kewenangan untuk itu. Jadi saya hanya mengikuti dari arahan dari mentor, terus materinya tentang apa, nanti yang harus dimasukin itu tentang apa, terus menganalisisnya itu nanti seperti apa, itu sudah dirangkum gitu sama mentor. Jadi saya bagian untuk memasukkan, terus nanti kalau sekiranya dari saya itu ada "Oh, kurang efektif atau lebih baik di gini Kak gitu. Itu baru dipertimbangin lagi oleh mentor. Jadi seperti itu, Mas. Oh Oke, iya, baik Mbak. pelatihannya ini buat pelatihan karyawan gitu. Ya. Gitu. Berarti piden pelaksanaan training tersebut itu Mbak juga nggak kurang tahu gitu Mbak. Jadi cuman cukup sampai menyusun trainingnya aja gitu. Iya, betul. Karena di bagian divisi saya itu develop, jadi hanya membuat, kemudian yang melaksanakan pelatihan itu dari unit lain. Gitu. Oke, baik. Cukup membahas. Nah, terima kasih atas Ya, waktunya dan penjelasannya. ya, terima kasih kembali. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau memang ada yang udah bikin CV terus minta di-review singkat gitu. Boleh kalau memang ada. Atau di luar ini juga nanti bisa lanjut di luar sesi ini juga silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, monggo. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih waktunya. Eh, saya izin bertanya kepada kedua pembicara sebelumnya, eh, khususnya kepada teman-teman yang sudah keterima MSIB itu, seberapa berpengaruh sih pengalaman kerja atau magang yang kita geluti sebelumnya kepada eh, potensi dilirik oleh si perusahaan yang kita akan daftari. Terutama khususnya untuk kita yang sejak SMA itu belum pernah punya pengalaman kerja ataupun magang. Lalu bagaimana cara kita itu membungkus CV agar dilirik oleh perusahaan-perusahaan terkait, khususnya apabila kita ingin mendaftar kepada job-job yang di luar oleh elektronika, misalkan untuk arus besar seperti tadi. Mungkin sekian. Terima kasih. Oke, ini mungkin yang pertanyaan pertama coba saya kasih gambaran dulu, Mas ya. Jadi MSIB ini kan program yang apa ya namanya ya, sudah diatur dari aturan standarnya seperti apa, mitranya harus bagaimana. Bahkan mitra itu ketika membuat pendaftaran di kampus Merdeka atau mereka melakukan pendaftaran agar menjadi mitra di sana itu harus melampirkan silabus begitu ya. Nah, tidak semua perusahaan itu bisa membuat seperti itu. Ya, jadi kalau zaman saya dulu magang itu, kalau magang itu biasanya ya aktivitasnya itu apa ya, kadang tidak jelas. Ya, tergantung hari itu ada momen apa, kemudian kita ikut. Ya, itu kalau yang momen acaranya ada momen-momen tertentu begitu ya. Tapi kalau yang harian ya kita tinggal ikut-ikut aja biasanya seperti itu. Nah, di MSIB ini semuanya sudah di-declare dari awal. Apa yang akan kalian pelajari, apa yang akan kalian dapat, kalian ditugaskan di mana, benefitnya seperti apa. Nah, ini mirip sekali dengan apa? Mirip sekali dengan ya orang kerja ya. Orang kerja itu seperti ini. Jadi besok kalian mendaftar itu kan sudah ada job desk-nya seperti apa. Ya, jadi ini itu semacam apa namanya? Proses kecil lah ya, proses kecil atau seperti replika dari teman-teman itu mendaftar pekerjaan. Ya, jadi ada kalanya diterima, ada kala juga tidak diterima. Nah, tadi kalau berkaitan dengan seberapa besar manfaatnya, kaitan dengan kalau udah diterima di MSIB kaitan dengan kerja. Nah, ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya. Itu mereka bisa dapat namanya golden ticket. Jadi kalau dirasa performanya bagus begitu ya. Saya pernah konfirmasi ke beberapa perusahaan gitu seperti di perusahaan tambang di Kalimantan kemarin ada yang magang di sana itu saya tanya, gimana peluang mahasiswa kami kalau kalau mereka dirasa baik begitu ya. Nah, nanti akan mendapat semacam prioritas ya, golden ticket ya. Walaupun bukan langsung tidak diterima begitu ya, tapi tetap ada proses. Cuman dari sisi informasi, kemudian juga nanti kalau ketika proses wawancara itu sudah ada orang-orang yang bisa dijadikan rekomendasi untuk membantu penilaian. Dan itu terbukti juga seperti itu ya, tidak sekedar formalitas saja, tapi memang beneran ada yang seperti itu. Nah, jadi memang ini salah satu jalan gitu ya,
untuk bisa teman-teman nanti bisa ya semisal mendapatkan golden ticket lah di perusahaan tersebut ya contohnya. Dan tidak sedikit pula beberapa yang perusahaan itu yang menawarkan kembali, oh ini karena dirasa bagus gitu ya. Oh nanti kamu di batch selanjutnya daftar ini lagi aja langsung saya terima. Nah itu juga banyak sekali yang sudah konfirmasi ke saya itu modelnya seperti itu. Ya, jadi kalau karena dirasa oh ini pekerjaan bagus, kemudian langsung magang selanjutnya langsung diterima. Nanti tinggal daftar aja, nanti semacam administrasinya dilengkapi, nanti kita bypass nilainya udah paling tinggi, langsung diterima, langsung di-approve. Nah, kenapa seperti itu? Karena perusahaan nggak mau repot, mau mencari orang lagi kan repot ya, harus mewawancara lagi, menilai lagi. Kalau sudah tahu track record-nya, oh ini bagus, ya udah diterima saja lagi, kan begitu. Termasuk nanti ketika saat untuk pendaftaran pekerjaan. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga tidak mendapatkan golden ticket ya namanya ya namanya mendaftar pekerjaan kan juga ada prosedurnya kan begitu ya. Nah, itu gambarannya ya. Jadi MSIB ini tentunya banyak hal benefit yang terkaitan dengan besok kalau udah lulus mau seperti apa, saya rasa juga masih ada kesinambungan kaitan dengan proyek ini. Dan jangan lupa ada benefit lain ya, ada uang saku yang pasti ketika teman-teman diterima MSIB ini. Tidak seperti kalau magang yang reguler gitu ya, magang daftar sendiri di perusahaan, itu kan ya tergantung perusahaannya. Ada yang ngasih, ada yang tidak, bahkan beberapa perusahaan itu saya tanya gitu ya, beberapa mahasiswa yang lain itu saya tanya, kadang juga harus bayar begitu. Nah, ini kan aneh ya. Nah, oleh karena itu kesempatan ini tentunya ya harus silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan sesi semacam ini bisa digunakan untuk saling belajar biar teman-teman peluang untuk diterimanya lebih besar. Oke, pertanyaan kedua mungkin bisa dilanjut Mbak Asna dan Mbak Desi, monggo. Oke, baik Pak. Saya ingin jadi pertanyaan dari Mas Bayu ya. Tadi pertanyaannya seberapa berpengaruh sih pengalaman pengalaman MCP ini untuk dilirik oleh perusahaan. Jadi seberapa penting pengalaman banyak pengalaman, oh juara di sini, terus ikut pelatihan ini, terus lomba ini, itu. Tapi pengemasan di CV-nya itu kurang tepat. Jadi kalau kemarin itu sempat saya sharing dengan manajer di sini, kan itu banyak perusahaan yang udah pakai screening ya. Maka dari itu tadi tipsnya untuk biar dilirik itu, yang pertama adalah kalau teman-teman punya banyak pengalaman, ikut lomba misalnya, eh, ikut lomba robot cerdas misalnya, ikut lomba robot cerdas. Teman-teman cantumin tuh di situ kegiatannya, teman-teman di situ tanggung jawab sebagai apa, misal di situ tanggung jawabnya terus atau di situ teman-teman tanggung jawabnya sebagai untuk desain robotnya seperti itu. Terus teman-teman juga harus lihat dan sesuaiin dengan kualifikasi yang diminta dari mitra. Jadi proses screening kan di luar dari kontrol manusia gitu loh, di luar dari kontrol manusia. Jadi hanya menyesuaikan, oh di apa namanya, di kualifikasinya kayak gini, terus di CV kayak gini, match nih. Nah itu bisa membuat kita itu direkrut gitu. Terus nanti kalau di Telkom sendiri setelah proses screening baru nih mahasiswa-mahasiswa yang udah masuk ke itu ke kualifikasinya nanti bakal dibagiin ke unit-unit. Nah, bakal dibagiin ke unit-unit. Misal di saya itu unit SODC. Nanti bagian hire-nya ngelihat juga nih, makanya ada tahap yang namanya tes pembuatan modul sama tes interview seperti itu. Nah, saat interview, tipsnya tadi udah dijelasin ya, tapi boleh diulang lagi. Kalau tes interview itu, ya tadi teman-teman harus menyiapkan terus materinya seperti apa. Dan yang paling penting, kalau di pengalaman saya sebelumnya itu, teman-teman harus menguasai dulu apa yang teman-teman cantumin di CV. Nggak lucu ya kalau di CV itu teman-teman nyantumin, oh di bagian cyber security pinter nih gitu. Tapi kalau di pas interview teman-teman ditanyain tentang cyber security ternyata nggak bisa. Nah itu jangan sampai.
Makanya penting banget selain membuat terus kemudian mengupload, mengirimkan CV, teman-teman juga harus nyiapin saat interview nantinya kayak gimana. Terus kalau boleh sharing, waktu itu tuh saya pernah juga ditanya, Hasna, ada pengalaman magang nggak? Nah, karena kebetulan pada saat itu saya tidak magang, bisa banget nih teman-teman ganti. Misal kalau teman-teman nggak ada kegiatan magang, teman-teman ganti dengan, oh saya aktif di, misalnya di Robotika UNY gitu. Saya di sini sebagai koordinator apa gitu. Untuk mengisi kuliah selain belajar, saya juga tergabung dalam organisasi ini seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya pengalaman magang, tapi teman-teman punya usaha kecil-kecilan gitu, semisalnya all shop, teman-teman jualan apa gitu, itu bisa banget masukin karena dan nggak harus relevansi dengan jurusan teman-teman karena apa? Meskipun di sini learning module developer, terus learning developer dan sedikit relevannya dengan jurusan teknik elektronika karena hanya materi-materi saja yang masuk di pembuatan modul. Sedangkan kalau eh, benar-benar jurusan prakteknya itu di learning module developer saya itu nggak ada. Jadi kayak lebih ke public speakingnya, terus kemudian analisisnya seperti itu. Apakah menjawab, Mas Bayu? Gimana, Mas Bayu, sudah dapat gambaran? Sudah, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Sama-sama. Wah, ini Mbak Desi baru dipanggil mentornya, ya nggak apa-apa. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Eh, izin Pak, saya izin menambahkan. Ya, Ah, silakan, Mas. kan saya izin menambahkan Pak. Kan saya magang di PLN Web 3 Loksi di posisi teknisi pemeliharaan SCADA dan telekomunikasi. Terus tadi pertanyaan Mas Bayu kan seberapa pengaruh sih project dan pengalaman magangan. Ah, kalau sepengalaman saya waktu pas di tes wawancara itu pengalaman magang dan pengalaman project itu sangat berpengaruh sekali Pak, karena saat diwawancara saya itu ditanyain pengalaman magang kamu dulu tuh ngapain aja, kemudian pengalaman project kamu yang selinier dengan posisi ini tuh apa aja, terus kemarin juga ditanyain tentang mm, PLC, IoT dan juga PID juga gitu sih Pak. Jadi menurut saya pengalaman-pengalaman yang selama ini ada di perkuliahan itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian eh, pengalaman lomba atau itu tuh juga sangat berpengaruh. Apalagi kan Mas Bayu pernah mengikuti lomba robotika. Nah, kemarin juga di sini tuh ditanya ada pengalaman lomba di robotika atau tidak, gitu Pak. Oke. Nah, ini berarti udah ketemu benang merahnya ya. Ternyata baik pengalaman magang, pengalaman project yang pernah dilakukan, pengalaman organisasi, kepanitiaan, itu semua tentunya menjadi dasar dari rekrutmen itu untuk melirik kalian. Dan itu semua tertuang ke CV. Jadi memang kuncinya itu ada di CV. Nah, makanya eh, persiapkan CV dengan baik, jangan pelit-pelit ya informasinya, tapi juga jangan terlalu over. Nah, karena itu juga nanti kalau over ketika dikonfirmasi kalian nggak bisa menjelaskan ya nanti akan merepotkan kalian sendiri mestinya. Oke, ini saya rasa kita udah 90 menit. eh saya simpulkan ya. Tapi sebelum itu saya terima kasih kepada Mbak Hasna yang sudah sharing, termasuk Mbak Desi juga sharing terkait tips dan trik keterima di MSIB. Eh, Pesan saya kepada yang lain, mahasiswa yang dari prodi kita yang diterima di MSIB itu terhitung banyak ya, terhitung banyak. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah apa namanya insecure gitulah ya bahasanya sekarang. Kalau mendaftar nanti saya nggak diterima gimana sih? Nah itu nggak usah seperti itu. Jadi peluang untuk diterimanya itu banyak sekali, apalagi kan bisa mendaftar sampai 22 perusahaan atau 22 formasi atau posisi. Saya rasa itu peluang yang besar sekali. Nah tentunya biar bisa diterima harus dibekali dengan dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang mumpuni atau yang cukup ya.
Nah, oleh karena itu sesi sharing ini kita adakan sehingga setelah ini teman-teman bisa mencoba membuat CV yang bagus ya, yang menarik sehingga nanti ketika mendaftar itu menjadi dilirik lah ya sama si HRD atau sama si rekrutmen. Dan sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan saya gitu ya. Ini banyak kok sebenarnya yang diskusi pribadi gitu tanya ini gimana begini. Silakan. Jadi kalau memang teman-teman ada ada pertanyaan yang mungkin susah untuk dicari solusinya, silakan diskusi dengan saya. Kalau pas di kampus ya monggo langsung di kampus. Kalau tidak ya bisa diskusi lewat WA. Sehingga juga saya mungkin bisa memberikan saran ataupun memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Nah, harapan saya itu sebenarnya cuma sederhana ya, teman-teman keterima di MSIB sehingga banyak peluang yang didapatkan, banyak benefit yang didapatkan. Nah, dengan begitu teman-teman nanti juga beberapa nih sekali lagi ya, beberapa itu juga dapat proyek tugas akhir yang bisa dibawa ke kampus. Nah, jadi karena teman-teman ini kan sudah semester 7 ya nantinya, semester depan itu kan semester 7. Oleh karena itu, bagi yang diterima di MSIB, saya sarankan juga sambil mencari peluang, kira-kira topik tugas akhir apa yang bisa dimasukkan. Kalau yang di MSIB rata-rata bikin project. Nah, kalau bikin project itu juga sangat bisa sekali untuk dijadikan proyek tugas akhir. Tentunya itu perlu konsultasi dengan pembimbing di sana dan pembimbing di sini begitu ya, yang maksudnya di kampus, di prodi. Sehingga nanti kalau udah match bisa dijadikan tugas akhir dan akhirnya teman-teman selesai dari sana bisa jadi laporan tugas akhirnya juga bisa langsung selesai dikerjakan gitu ya. Nah, tentunya nanti juga bisa mempercepat proses kelulusan. Ya, kalau yang di PLN, yang bikin project itu saya rasa hampir semua aktivitasnya itu atau projectnya bisa dijadikan proyek tugas akhir. Nah, itu serangkaian acara kita di pagi hari ini. Semoga dengan adanya sesi sharing seperti ini teman-teman bisa termotivasi, bisa mendapatkan informasi ya kaitan dengan bagaimana harus mempersiapkan mendaftar MSIB di angkatan ke-7. Ini masih lama sekali, masih sampai bulan Juni tadi ya sesuai dengan timeline tanggal berapa tadi 10 atau 20. Nah, silakan itu benar-benar dimanfaatkan sehingga peluang untuk bisa diterimanya itu juga bisa menjadi lebih besar. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya aturkan di pagi hari ini. Ini nanti di-record, nanti kemungkinan besar juga akan di-upload ke YouTube gitu ya, biar yang lain juga kalau ada yang mau menyimak itu bisa ditonton ulang di YouTube, YouTube-nya Prodi ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya sekali lagi terima kasih ke Mbak Asna yang sudah magang di Telkom dan bisa sharing. Terus ada Mbak Desi, ini sebenarnya belum balik ya, tapi nggak apa-apa karena waktunya juga sudah kita cukupkan. Yang sudah magang di PLN, yang menyempatkan waktu dan waktunya ya di tengah kesibukan mereka magang. Ya, semoga ini menjadi amal yang bermanfaat juga bagi mereka dan tentunya bagi kita semua. Oke, saya rasa kita bisa akhiri sesi sharing kali ini. Di akhir penghujung acara saya ucapkan selamat magang gitu ya, selamat mendaftar magang. Semoga lancar buat semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kembali, Terima kasih Pak. banyak. Ya, Selamat ya sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Ini bisa saya end ya. Makasih.